Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya sahibul burdah, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung sekali kita jadi orang Islam, katanya Imam Al-Busiri. Kenapa gitu? Sebab kita sama Allah dikasih tiang yang gak akan pernah bisa roboh. Bu, tiang yang lain nih sekuat-kuatnya, kena gempa, kena tsunami, roboh bu. Tiang-tiang yang lain kena gempa tuh, kalau udah di atas sekian skala Richter itu jatuh ibu-ibu sekalian. Tapi kata sahibul burda, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala tiang yang meski apapun saja terjadi, jangankan gempa bumi, jangankan badai, jangankan tsunami, jangankan angin topan, bahkan sampai huru hara kiamat sekalipun tidak akan pernah bisa merobohkannya. Siapa yang berpegangan dengan tiang tersebut, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya nih, buat ibu-ibu yang kadang suka ngerasa, ya Allah gimana sih nih mesti ngedidik anak-anak, apalagi ngerasanya saya nih orang tua tunggal, suami saya bapaknya anak-anak udah 3 kali lebaran kagak pulang. Ada lagi yang kami sudah berpisah di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Ada lagi yang memang ajal keburu mendatanginya, sehingga di masa Covid kemarin meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang menjadi yatim. Sekarang saya yang mesti membesarkan mereka seorang diri. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu sandaran aja, tapi sandarannya jangan sama yang lemah. Kalau kamu sekedar nyari suami lagi gitu ya, sampai mengusahakan hidung kurang mancung dioperasi, kulit mulai keriput ditarik benang, biar cakepan bibir disulam. Saya jadi ngebayangin tuh muka apa kain, tarik benang, sulam, udah jadi kayak kain bu, terlama-lama ada bordir nih. Teman-teman saudariku sekalian, kalau kamu mengandalkan kecantikanmu atau mengandalkan seorang manusia lain seperti halnya suamimu yang dulu, ya kamu hanya berpindah dari satu tiang lemah menuju satu tiang rapuh lainnya. Nggak ada yang cukup buat dijadikan sandaran. Bu, untuk anak-anakmu pun juga begitu. Kalau kamu
andalkan anak-anakmu kepadamu, kamu tidak akan cukup kuat untuk dijadikan sandaran. Sebab kamu pun juga lemah. Gak berasa betapa sangat lemahnya dirimu itu. Kena sakit dikit udah gak bisa ngapa-ngapain. Kena galau, bad mood, udah gak bisa enak buat ngadepin anak-anakmu lagi. Bawaan, ya Allah Ustazah, kenapa ya saya? Kok lagi kesel banget tuh Ustazah, ngelihat anak pengen saya telen. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena kamu adalah tiang yang tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Kamu udah tahu tiangnya itu siapa? Tiangnya adalah Nabimu Muhammad. Para istri, jangan andalkan dirimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Saya cantik, suami mana yang bisa berpaling dari saya? Oh, apa artinya kecantikanmu itu? Lagian Bu, waktunya tuh bentar banget yang namanya cakepnya dunia tuh. Betul nggak? Kena jerawat udah nggak jadi cakep. Apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih, dia bilang saya cantik karena turunan. Kok sekarang nggak cantik? Karena sekarang tanjakan. Banyak tuh. Saya cantik kalau di Instagram. Begitu lihat aslinya kagak. Kenapa gitu? Pakai filter banyak banget. Filter biar kelihatan kurus. Filter biar kelihatan mulus. Aduh. Jangan andalkan kecantikanmu. Ia sangatlah rapuh. Saya perempuan yang pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Maksudnya kamu kerja gitu? Enggak, di mana aja suami saya nyembunyiin saya ketemu aja. Pinter nyari duit ya. Jangan andalkan kepandaianmu teman-teman seriku sekalian. Ianya sangat lemah sekali. Rapuh banget. Rapuh. Gak jadi apa-apa. Untuk bisa bikin rumah tanggamu harmonis, rumah tanggamu dalam damai, kamu perlu tiang yang kuat untuk jadi sandaran. Sandaranmu dan sandaran suamimu juga. Untuk jadi orang tua, kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu itu. Dirimu lemah, dirimu tak berdaya, dirimu rapuh. Teman-teman saya sekalian, kalian perlu tiang yang lebih kuat. Ustazah, ibadah saya banyak kok. Saya akan baik-baik saja Ustazah dengan ibadah saya. Enggak. Seberapa banyak kamu bisa ibadah? Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, saya tahu. Modelannya yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rakaatnya. Tahu saya. Model-modelan beginian nih. Kok Ustazah tahu? Ya nggak beda sama saya. Sama-sama lemah, sama-sama sedikit teman-teman. Udahlah sedikit gitu, nggak aman dari ria, nggak aman dari ujub, nggak aman dari sum'ah. Seneng bener ibadahnya dipasang di status. Hari Senin nikmatnya buka puasa bersama My Hubbi.
Bangun tahajud jam 2, nulis di status, ibadah terbaik adalah sholat di waktu malam. Apa gitu? Segitunya mau ngandelin ibadah. Ibadahnya diterima apa enggak sama Allah aja nggak tahu nih kita nih. Nggak kena, nggak cukup teman-teman saya sekalian, nggak cukup. Baru tahajud berapa malam doang, kalau pagi-pagi kelihatan lemes banget. Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemes mulu sih? Ya ampun bang, nggak tahu apa bang. Dari jam 2 nih bang, sampai subuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak bisa, nggak cukup ngandelin ibadah, nggak cukup. Ibadah kita nggak seberapa. Andalan kita nih cuman satu. Kita punya tiang bernama Nabi Muhammad. Cukup tuh dijadiin andalan. Gimana nggak cukup? Yang pegang kunci surga. Gimana nggak cukup? Pejabat tertinggi di akhirat. Gimana nggak cukup? Emang iya Ustazah? Lah kamu belum tahu. Teman-teman sekalian, dengarkan sabda Nabi Muhammad dalam Bukhari. Katanya Nabi Muhammad, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Nabi bilang, saya jadiin sama Allah dipilih jadi pemimpin seluruh umat manusia, rajanya semua umat manusia. Kapan? Ntar di akhirat teman-teman. Ntar di akhirat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat tuh orang mengukur kemuliaan mereka dengan seberapa dekat tempat mereka dari Nabi Muhammad. Orang tuh tahu nilainya di hadapan Allah seberapa, rankingnya di hadapan Allah tuh seberapa, rapotnya tuh seberapa. Itu lihatnya dari seberapa jaraknya dari Nabi besar Muhammad. Al-kul yatamanna an yashum turaba. Di akhirat nanti orang berharap kepengen bisa nyium tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, pejabat tertinggi akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kan kalau orang soleh itu para wali. Di atasnya para wali, para nabi. Di atasnya para nabi, para rasul. Di atasnya para rasul, rasul yang nama mereka disebut dalam Al-Quran. Ada 25 rasul. Di antara mereka ulul azmi, 5 sahabat besar, 5 para rasul terbesar. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya adanya di belakang benderanya Nabi Muhammad.